asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan pertumbuhan tinggi pada anak menjadi lebih rendah atau menjadi lebih pendek dari standar usianya. Sebanyak 37% atau sekitar 9 juta balita Indonesia saat ini mengalami stunting, yaitu pertumbuhan yang terhambat termasuk otak sang anak. Masalah stunting pada anak-anak saat ini menjadi awan gelap yang mengancam masa depan generasi bangsa. Ada 4 faktor penyebab stunting. Yang pertama, praktik pengasuhan anak yang kurang baik. Yang kedua, kesadaran untuk akses layanan kesehatan. Yang ketiga, kesulitan akses makanan bergizi. Dan yang keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk penurunan stunting. Yang pertama, intervensi pangan dan gizi. Yang kedua, gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, penguatan layanan kesehatan. Jadi, siapapun Anda, kita harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Mari kita pastikan anak dan generasi selanjutnya tumbuh tinggi dan berprestasi. Adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Adapun bentuk-bentuk korupsi yaitu yang pertama, merugikan keuangan negara, yang kedua, suap menyuap, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yang keempat, pemerasan, yang kelima, perbuatan curang, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh, gratifikasi. Jangan hanya berkata tidak pada korupsi, namun tunjukkan dalam sikap dan perbuatan dan tularkan pada lingkungan sekitarnya. Mari kita bersama-sama mencegah korupsi dengan kerja nyata, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Mari wujudkan Indonesia tanpa korupsi. Terorisme dan radikalisme adalah suatu tindakan yang menggunakan kekerasan dan sangat merugikan, terutama dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Adapun isu-isu penyebab terjadinya terorisme dan radikalisme yaitu yang pertama, kurang kuatnya pendidikan Pancasila di kalangan generasi muda. Yang kedua, lemahnya faktor ekonomi yang mempermudah perekrutan pelaku radikalisme. Yang ketiga, kurang optimalnya pencegahan penyebaran radikalisme melalui media sosial. Faktor-faktor terjadinya paham terorisme dan radikalisme yaitu faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor pendidikan. Mari kita mencegah terjadinya terorisme dan radikalisme dengan menanamkan pendidikan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan keagamaan yang baik sejak dini. Saudara, polisi kini masih mengusut kasus penggandaan uang yang dilakukan seorang tukang pijat yang juga sering melakukan pengobatan terhadap warga sekitar yang bernama Herman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penggandaan uang merupakan rasio antara perubahan jumlah uang beredar dan perubahan uang primer yang juga disebut monetary base. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggandaan uang adalah yang pertama, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar adalah tingkat inflasi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta keterbatasan sumber daya manusia. Sosialisasi atau penyuluhan mengenai tindak pidana penggandaan uang kepada masyarakat itu sangat penting. Peran tokoh masyarakat seperti kiai atau ulama-ulama juga sangat berpengaruh di dalam pencegahan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, mengingat bahwa tindak pidana ini berhubungan dengan hal gaib atau hal mistis. Sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan tindak pidana penggandaan uang yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya saling menjaga dan saling melindungi sesama warga masyarakat. Yang kedua, meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan tindak pidana. Yang ketiga, memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana, dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan yang keempat, pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat supaya hal yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat. Sekian tugas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.